Apa sih itu UKK dan untuk siapa sih sebenarnya itu UKK? Hanya anak SMK saja yang melaksanakan UKK gitu ya? Hanya anak SMK. Ada yang namanya sertifikat logo Garuda Emas istilahnya. Nah, jadi sertifikat logo Garuda Emas itu memang diakuin secara nasional dan internasional. Karena hampir setiap negara itu punya lembaga sertifikasi profesi itu tadi. Jadi semua negara itu punya. Nah, di Indonesia nama lembaganya itu adalah BNSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bisa Bincang Santai di podcastnya SMK Negeri 1 Sampit. Saya Sugeng Haryono hari ini akan mencoba berbincang-bincang dengan salah satu wakil kepala sekolah SMK Negeri 1 Sampit bagian manajemen internal sekaligus ketua LSP P1 SMK Negeri 1 Sampit, Bapak Sahrijal Pahlepi Eskom MCS. Assalamualaikum Bapak Sahrijal. Apa Waalaikumsalam kabar hari ini, warahmatullahi sehat? wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Baik, mohon izin hari ini kita sedikit berbincang-bincang berkaitan dengan UKK, kemudian LSP yang memang itu menjadi ciri khas dari SMK Negeri 1 Sampit. Boleh diceritakan sedikit Pak, apa sih itu UKK dan untuk siapa sih sebenarnya itu UKK? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. UKK sendiri sebenarnya itu bagian dari rangkaian ujiannya di SMK. Jadi UKK itu kepanjangan dari uji kompetensi keahlian. Nah, untuk siapanya itu untuk siswa SMK yang pasti. Jadi setiap SMK itu menyelenggarakan yang namanya UKK, uji kompetensi keahlian untuk peserta didiknya. Istilahnya itu kalau di SMA itu ada ujian teorinya, kalau di SMK itu ada ujian teori plus ujian praktiknya. Nah, ujian Ber- praktik itu UKK-nya. Berarti hanya anak SMK saja yang melaksanakan UKK gitu ya? Hanya anak SMK. Anak SMK. Berarti kalau disimpulkan SMK itu bukan hanya teori-teori seperti yang lain, misalkan teori bahasa Indonesia, tetapi ada ujian khusus untuk kejuaraannya gitu ya, Pak. Iya, khusus untuk kejuruannya yaitu namanya UKK itu tadi. Kemudian beberapa tahun ini sepertinya ada istilah baru lagi yang mungkin dijumpai anak SMK. Selain UKK ada yang disebut dengan LSP P1. Boleh diceritakan, Pak, apa itu LSP P1, Pak? Eh mungkin saya jelaskan dulu sebenarnya bukan perubahan sebenarnya ya. Karena di UKK itu sebenarnya LFP itu bagian dari uji kompetensi keahlian juga. Nah, jadi kalau sekolah itu memang tidak memiliki yang namanya LSP, jadi mereka bisa menyelenggarakan UKK itu terbagi tiga, ada UKK mandiri, kemudian UKK yang melalui dunia usaha industrinya, kemudian melalui LSP. Nah, jadi eh, tiga tahapan itu sebenarnya yang berlaku di SMK. Jadi tergantung sekolah itu mau menyelenggarakan yang mana. Kalau dia mau mandiri, berarti itu sekolah yang menyelenggarakan ujian itu sendiri, kemudian memanggil pihak DUDI ke sekolah. Tapi ketika UKK-nya melalui DUDI, berarti siswa SMK-nya itu yang ujiannya ke DUDI-nya. DUDI. Kemudian kalau LSP itu nanti ujiannya melalui lembaga khusus namanya LSP. Ya, berarti UKK dan LSP itu sebenarnya tidak berbeda ya, Pak. Fungsinya adalah untuk mengetahui atau mengukur keterampilan anak SMK gitu Iya, ya. betul. Cuma dengan cara yang berbeda-beda, apakah menggunakan UKK mandiri sekolah di UDI atau menggunakan LSP. Iya, tepat sekali. Kemudian di sini, Pak, sebenarnya LSP itu sasaran utama, tujuan utama LSP itu seperti apa? Dan apakah anak itu boleh milih, saya UKK saja, saya LSP begitu, Pak? Oke. Sebenarnya LSP itu saya cerita sedikit. LSP itu kepanjang tangannya dari BNSP. Jadi sekolah itu dulu pemerintah itu punya program namanya Indonesia Kompeten. Nah, jadi harapannya hampir semua bagian yang memang menghasilkan tenaga kerja itu inginnya itu ada LSP. Jadi untuk penjamin sertifikat kemampuan seseorang. Nah, di SMK
itu juga diterapkan seperti itu karena dulu hampir banyak yang isunya bahwa SMK itu banyak penganggurannya. Nah, jadi pemerintah mencoba mengurangin itu dengan cara meletakkan yang namanya LSP itu tadi supaya menjamin kemampuan seseorang ketika nanti dia lulus dia dapat sertifikat dari BNSP itu tadi. Nah, kemudian harapannya sertifikat itu nanti yang dipakai mereka untuk bekerja misalnya, untuk langsung bekerja. Berarti kalau LSP itu secara nasional gitu ya Pak ya? Iya. Secara nasional. Nah kalau kita berbicara tentang level-levelnya Pak, nah kebanggaan anak itu harusnya apakah dia mengikuti LSP atau harusnya tetap mengikuti UKK begitu Pak? Oke. Untuk anak tadi yang misalnya mau ikut UKK atau LSP, sebenarnya kalau di lembaga itu sudah punya LSP, memang anak-anak itu diwajibkan ikut LSP. Tapi ketika di lembaga itu memang tidak ada LSP-nya, berarti dia melaksanakan UKK biasa saja sebenarnya. Kemudian dari hasil outputnya, anak yang hanya sekedar ikut UKK misalkan dengan anak yang ikut LSP, perbedaan secara signifikan atau perbedaan khusus gitu Pak antara yang ikut UKK dengan ikut LSP itu seperti apa? Oke, sebenarnya di LSP itu ada yang namanya sertifikat logo Garuda Emas istilahnya. Nah, jadi sertifikat logo Garuda Emas itu memang diakuin secara nasional dan internasional. Karena hampir setiap negara itu punya lembaga sertifikasi profesi itu tadi. Jadi semua negara itu punya. Nah di Indonesia nama lembaganya itu adalah BNSP. Nah LSP itu kepanjangan dari BNSP. Jadi ketika anak itu mengikuti ujian melalui LSP, kemudian dia dinyatakan kompeten, dia akan mendapatkan sertifikat logo Garuda Emas itu, yang itu nanti diakui secara nasional dan internasional sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya poin kelebihannya itu ya di sertifikatnya itu sebenarnya. Berarti kalau bisa disimpulkan sebenarnya melalui LSP atau UKK ya skill yang diharapkan anak sama ya Pak ya, tidak ada beda, cuma dibedakan dari segi sertifikatnya saja, satu dikeluarkan sekolah atau dikeluarkan di UDI dan satunya dikeluarkan oleh BNSP begitu ya. Iya, Itu ada kebanggaan harusnya ya Pak ya, Iya. ada kebanggaan ketika ikut LSP maka nanti berpotensi dapat sertifikat lambang Garuda Emas yang bisa digunakan untuk semuanya. Iya. Berarti di sini yang seharusnya LSP-nya yang mencari peserta atau peserta yang harusnya mencari LSP Pak, kalau dari segi potensi-potensi yang disampaikan tadi. Oke. Tadi kan kita sudah bicara tentang levelnya LSP ya, jenis-jenis LSP. Sebenarnya LSP itu ada P1 itu lembaga, P1 dan P2 itu lembaga pendidikan sebenarnya dan pelatihan. Kemudian ada yang namanya LSP P3 itu asosiasi sebenarnya umum. Nah, ketika di tempat itu di lembaga itu kita LSP-nya kan P1 nih, P1. Kemudian siswanya itu sebenarnya secara otomatis ketika ada rangkaian ujian, misalnya tadi UKK itu kan pengukuran nilai di akhir kelas ya, di akhir tingkat kelas, misalnya kelas 12 dia harus mengikuti UKK. Nah, ketika di tempat itu ada LSP, berarti otomatis anak itu menjadi pesertanya dari LSP. Jadi ASESI-nya punyanya LSP sebenarnya. Jadi tahapannya bukan seperti di umum. Kalau di umum itu di P3 tadi saya bilang, P3 itu individu yang mendaftarkan diri ke P3. Kemudian dia ingin mendapatkan sertifikat itu karena dia merasa dia mampu, dia ahli, dan dia mau ngambil sertifikat itu. Nah itu yang pesertanya itu yang mendatangi ke P3-nya. Tapi kalau di SMK P1 itu memang pesertanya itu otomatis dari siswanya itu sendiri. Kita bicara ke prosesnya lagi. Apakah ikut UKK itu sulit atau ikut LSP itu sulit atau mudah, yang mana, atau prosesnya gimana sih Pak supaya kita itu bisa gabung bersama LSP di P1 di masing-masing sekolah. Saya siswa ini, saya mau dapat Garuda Emas, apa yang harus saya lakukan Pak? Oke.
Sebenarnya yang namanya proses ujian mungkin kita nggak bisa general itu mudahkah, itu sulitkah, itu ini memang tergantung kemampuan anak. Nah kemudian UKK itu memang jadi momok tersendiri bagi anak-anak itu karena yang kita uji itu memang keahliannya, kemampuannya selama dia mengikuti pendidikan di SMK misalnya. Nah keahliannya itu sebenarnya yang kadang anak-anak kita ini kan ketika dia melakukan ujian praktik itu ada hal-hal yang kadang kurang diperhatikan lah, dia kurang mampu melakukan itu. Kadang anak-anak mungkin lebih nyaman ketika teori misalnya. Teori mungkin dia belajar menghafal, kemudian ujian iya. udah keluar urusan. Tapi ketika kita uji tentang keahlian melakukan sesuatu, nah itu yang kadang terbatas dengan keahlian yang mereka miliki selama ini. Nah itu yang kadang mereka merasa kesulitan untuk UKK sebenarnya. Tapi kalau mau misalkan nih saya Pak, saya punya skill nih, saya sudah merasa gimana sih Pak? Saya oh Pak, apakah langsung setiap tahun itu didata sudah ada daftar anak yang ikut LSP atau pernah nggak ada yang anak yang sudah merasa kompeten mampu melakukan sesuatu yang langsung mendaftar ke LSPP 1? Ya itu tadi saya bilang kalau di SMK itu memang sifatnya otomatis ya. Jadi ketika UKK memang anak-anak peserta siswa di SMK itu yang ikut di UKK. Nah tapi karena untuk mendapatkan logo Garuda Emas itu melalui beberapa kali tahapan ujian, misalnya itu memang tergantung jurusannya. Seperti di multimedia itu ada 4 kali ujian baru dia bisa mendapatkan logo Garuda Emas itu tadi. Nah terkadang kalau kita di SMK 1 memang menyiasatinya setiap semester kita melaksanakan ujian praktek itu tadi. Nah, jadi 4 ujian itu kita perkirakan selesai di pas terakhir di UKK-nya. Jadi harapannya lulus dari SMK 1 dia bisa dapat logo Garuda Emas itu. Kemudian yang kita yang sering bertanya-tanya saya pribadi, sudahkah ada Pak di antara yang ikut LSPP 1 yang sudah mendapatkan sertifikat Garuda Emas tadi? Oke, di SMK 1 kita baru ada 11 anak sebenarnya dari 11 anak. Dari semua jurusan itu yang mendapatkan logo Garuda Emas. Sejak ada LSPP 1 atau pas lulusan tahun ini? Dulu di BNSP itu memang mereka punya perubahan administrasi ya. Jadi dulu kita memang pernah ada satu anak dulu di akuntansi yang dia juga dapat logo Garuda Emas. Cuman prosesnya dulu karena pengiriman datanya itu secara manual, kita kirim pihak pengiriman jasa pengiriman misalnya, kemudian data itu yang mungkin di sana lambat di prosesnya. Tapi sekarang prosesnya itu murni online sebenarnya. Jadi proses mendapatkan logo Garuda logo sertifikatnya itu lebih mudah sebenarnya secara administrasi. Oke. Sekarang kita ke outputnya. Ini misalkan anak telah memiliki sertifikat berlambang Garuda Emas. Nah, apakah anak-anak yang sudah memiliki sertifikat itu otomatis mudah mencari pekerjaan atau dia nanti langsung dicari oleh lapangan pekerjaan atau bagaimana Pak? Ada pernah anak cerita dengan Bapak? Oke, harapannya memang keinginan kita sebenarnya di SMK yang punya LSP juga harapannya memang seperti itu. Harapannya nanti ketika anak punya sertifikat itu memudahkan mereka mencari pekerjaan. Nah cuman kembali lagi ke faktor X mungkin ya, masalah mendapatkan pekerjaan atau enggak, karena tidak hanya sertifikat Garuda Emas misalnya, anak-anak yang mungkin di luar sana yang sudah selesai kuliah pun mungkin kita tidak bisa memastikan dia bisa mendapatkan pekerjaan secara cepat atau tidak. Nah, cuman pengalaman saya di SMK 1 ini memang ada dulu pernah beberapa orang itu melamar pekerjaan. Jadi melamar pekerjaan menjadi guru di sini. Nah, dari sekian banyak sarjana komputer itu memang ada satu orang yang dia menyelipkan sertifikat Garuda Emas itu tadi. Garuda Emas. Jadi dia pernah mengikuti LSP ujian, kemudian dia menyelipkan itu. Nah, bagi kita sekolah yang mau menerima karyawan itu tadi,
dari sekian daftar lulusan sarjana komputer tadi, itu jadi poin plus sebenarnya buat kita untuk memilih dari sekian banyak itu yang ada logo Garuda Emas tadi sebagai karyawan kita. Jadi menurut saya ketika saya mengambil keputusan seperti itu, saya yakin pun di luar pun seperti itu juga sebenarnya. Jadi ketika anak membawa sertifikat logo Garuda Emas itu mencari pekerjaan di luar sana, saya yakin poin plusnya pun seperti itu sebenarnya diharapkan. Nah sekarang kalau di SMK 1 ya memang karena jurusan banyak, ada LSP dan lain-lain. Nah jadi pertanyaan kembali, apakah LSPP 1 yang ada di SMK 1 ini hanya dikhususkan untuk siswa SMK 1 saja, ataukah boleh seseorang yang mungkin mau mendapatkan ya sertifikat Garuda Emas tadi mendaftar atau gabung atau ya istilahnya ikut melaksanakan LSP di P1 SMK 1 ini? Ya, pertanyaan bagus ya, supaya masyarakat juga tahu sebenarnya peruntukan LSP tadi ya. Okay. Nah, P1 dan P2 itu memang pesertanya adalah dari lembaga yang SMK sebenarnya yang bersangkutan. Jadi contoh misalnya LSP P1 itu kan ada di SMK 1 nih. Yeah. Nah, itu memang peruntukannya khusus anak-anak SMK 1 Sampit. Nah, tapi pemerintah menginginkan juga bahwa sekolah lain itu bisa juga mengikuti ujian melalui LSP. Nah, makanya pemerintah itu ada mengeluarkan program namanya itu SMK Jejaring. Nah, SMK Jejaring itu adalah SMK yang mempunyai jurusan sama dengan SMK 1 misalnya. Ya. Nah, jadi misalnya siswa di sekolah A gitu ya. Sekolah A misalnya jurusannya multimedia ya, misalkan begitu. Itu bisa ikut ujiannya di LSP P1 SMK Negeri 1 Sampit. Itu ditegaskan berarti bukan hanya siswa SMK 1 Sampit saja, siswa lain pun yang serumpun jurusannya sama boleh ikut LSP di LSP P1 SMK 1 gitu ya Pak? Iya betul sekali. Berarti ya harusnya ini peluang ya Pak ya, bukan hanya untuk siswa SMK 1 saja LSP ini. Berarti siapapun yang memiliki keinginan mendapatkan sertifikat itu harusnya ya gabung lah Pak lah. Iya. Ada syarat tertentu Pak untuk bisa yang bukan siswa SMK kan enak kalau siswa SMK tadi kan otomatis terdaftar sebagai peserta LSP. Iya. Ya, yang bukan dari SMK ini apa yang harus dilakukan Pak? Oke, kita pernah sebenarnya tahun ini tadi ya baru kakak yang tahun ini itu SMK Negeri 1 Cempaka Hulu yang ikut ujian di SMK Negeri 1 Sampit melalui LSP. Nah, syaratnya sebenarnya pelaksanaan ujiannya itu kemarin kita di SMK Negeri 1 Cempaka Hulunya. Nah, cuman memang ketika mau melaksanakan itu kita ada tahapan verifikasi namanya. Jadi kalau tempat pelaksanaan ujian itu di LSP itu dikenal dengan nama tempat uji kompetensi atau TUK. Nah, kemudian TUK itu seperti di Cempaka Hulu misalnya, mereka mengajukan ingin ujian, kemudian kita LSP itu punya syarat khusus untuk TUK-nya. Yeah. Nah, jadi ketika TUK-nya itu sesuai syarat dari kita, berarti bisa dilaksanakan ujian. Itu yang pertama TUK-nya. Kemudian yang kedua untuk siswanya sama saja sebenarnya. Jadi syarat-syarat seperti kartu pelajar, kemudian rapot, kemudian sertifikat magang itu sama saja sebenarnya. Sama saja. Berarti tidak mesti harus datang ke LSP di tempat SMK 1 ya Pak ya. Yeah. Asalkan di sekolah bersangkutan telah memenuhi syarat seperti yang disampaikan oleh LSPP 1, maka TUK-nya tetap di sana, tetapi penguji mungkin atau lainnya tetap berasal dari LSPP 1. Betul sekali. Nah sekarang kalau dari segi persiapan anak dan lain-lain, tentu mereka harus banyak hal supaya bisa mendapatkan sertifikat itu. Nah sekarang dari pihak LSP-nya bagaimana Pak? Supaya anak-anak bisa mengikuti LSP dengan baik, apa yang disiapkan dari pihak LSP-nya, ada internnya gitu Pak? Oke, harapan kita sebenarnya untuk anak-anak itu ketika ada uji kompetensi kalian sebenarnya memang yang namanya keahlian
itu nggak cukup belajar cuma di sekolah, itu yang pasti. Jadi ketika anak itu ingin sekali misalnya dia bisa kompeten misalnya, otomatis ada hal ekstra yang harus dilakukan si anak itu. Kalau di anak-anak yang selesai magang biasanya itu memang ketika ini perbandingan saja ya, ketika dia selesai magang, ketika kita uji melalui LSP, karena kebiasaan mereka yang bekerja di DUDI itu ketika kita uji itu memang beda sebenarnya. Jadi mereka menurut kita lebih kompeten sebenarnya, banyak anak-anak yang lebih kompeten itu ketika dia selesai magang sebenarnya. Oke, sekarang LSP kan itu juga seperti ujian ya Pak, ujian melalui LSP. Pertanyaannya, siapakah sih Pak yang menguji? Apakah semua guru SMK itu bisa menguji anak-anak yang mengikuti LSP? Oke, di LSP itu ada yang namanya penguji itu dikenal dengan nama asesor. Jadi asesor itu memang dilatih, dibina untuk bisa melakukan uji kompetensi sesuai standarnya BNSP. Nah, jadi tidak semua guru sebenarnya yang bisa menguji siswanya kalau dia belum memiliki sertifikat asesor tadi. Berarti hanya guru-guru tertentu ya Pak ya. Ya. Tetapi apakah misalkan guru-guru umum asalkan memiliki sertifikat layak menguji, apakah boleh menguji peserta LSP? Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Harus guru asesor. Asesor. Oke, begitu. Berarti hanya guru-guru yang sudah dididik atau pelatihan asesor lah, itulah sebagai penguji di LSP. Iya. Oke, berikutnya nih, karena LSP tentu proses waktu dan lain-lain. Ada nggak Pak keluhan anak atau mungkin keceriaan anak ketika ikuti LSP Pak? Mungkin keluhan anak sebenarnya masalah keahlian tadi Pak. Jadi misalnya ketika di proses pembelajaran di kelas misalnya mereka belum mendapatkan pembelajaran tentang itu. Kemudian ketika UKK itu keluar misalnya, nah itu mungkin jadi keluhan anak bahwa selama ini mereka belum diajarkan tentang itu misalnya. Jadi dan itu dikeluarkan di ujian. Nah itu mungkin salah satu keluhan anak, kesulitan. Nah, jadi memang itu PR sebenarnya, PR buat kita sekolah untuk menyingkronkan sebenarnya antara di BNSP, sistem ujian di BNSP dengan sistem pembelajaran di kelas sebenarnya. Terus yang lucu mungkin atau anak-anak yang mungkin wah antusiasnya tinggi itu biasanya juga karena apa? Yang pasti kalau anak-anak yang memang dia kompeten, biasanya anak-anak itu enjoy saja untuk mengerjakan itu karena menurut mereka itu kerjaan sehari-hari mereka di luar sana. Jadi mereka merasa mampu itu tadi. Jadi hampir mereka sangat menikmati proses ujian itu karena memang ujian dari LSP itu didesain untuk kebekerjaan itu tadi. Jadi sistem ujian di pekerjaan itu tadi yang ini. Apakah ada sih Pak seperti program atau tindak lanjut dari LSP ini untuk meningkatkan kualitas anak-anak yang mungkin mengikuti LSP ini tiap tahun ini lebih berbeda, lebih berkualitas? Ada nggak Pak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh LSP yang ada di SMK 1? Yang pasti memang PR kita dari dulu adalah tentang sinkronisasi itu tadi antara BNSP dengan sistem pelajaran di sekolah. Nah kemudian sistem 70% keterampilan, kemudian 30% pengetahuan itu memang menurut saya pribadi sebenarnya harus diterapkan di SMK supaya anak itu memang punya keterampilan yang memang lebih banyak dibandingkan pengetahuannya. Karena SMK itu kan harapannya ketika dia lulus dia bisa langsung bekerja itu tadi. Otomatis ketika dia bekerja sebenarnya keahliannya yang dipentingkan sebenarnya.
Kalau saya beri satu pertanyaan ke Bapak Sarijal dan hanya dijawab satu kata, simple saja pertanyaannya. Haruskah anak SMK Negeri 1 Sampit ikut LSPP 1? Jawabannya singkat. Harus. Harus berarti ya Pak ya. Berarti harus anak SMK Negeri Sampit ikut LSPP 1. Mungkin ada saran atau masukan untuk anak-anak yang mungkin saat ini sedang proses LSP atau mungkin yang baru bersiap-siap nanti mau ikut LSPP 1, apa pesan-pesannya Pak? Oke, sebenarnya di LSP itu ujiannya itu sudah ujiannya itu tentang apa itu sudah kita share sebenarnya di websitenya LSPP 1 SMK 1 Sampit itu sudah ada juga ujiannya itu apa saja. Contoh di multimedia itu ada 4 ujian. Yang pertama desain grafis, kemudian desain grafis percetakan, audio dan multimedia dan animasi. Nah, ketika anak itu mau ujian sebenarnya ketika desain grafis berarti keahlian tentang desain grafis itu saja yang saya harus siapkan. Entah belajarnya misalnya, kemudian apa saja yang dipakai di sana pun sudah tertera di sana. Bahkan poin-poin yang kita ujikan pun di website kita itu sudah ada sebenarnya. Nah, itu saja sebenarnya yang dipersiapkan, dipelajarin ketika mau ngambil sertifikat dengan desain grafis. Berarti saya harus belajar tentang ini A, B, C, D misalnya. Itu yang harus saya siapkan. Kemudian nanti software apa yang digunakan, berarti itu harus saya kuasain misalnya. Itu semua sudah ada di sana. Tinggal pelajaran itu saja menurut saya pasti bisa. Gak ada sulit ya Pak ya? Sudah di-share ya Pak ya? Iya. Tinggal disiapkan dari sekarang sudah tahu ya, harus siapkan dari sekarang ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak Sarijal hari ini sudah berbincang-bincang dengan kami tentang LSPP 1 dan ternyata penting sekali LSPP 1 bagi sekolah kejuruan. Terima kasih Pak Sarijal, sampai ketemu nanti di perbincangan kita selanjutnya. Terima kasih semuanya. Hari ini telah bersama dengan saya Bapak Sarijal Pahlepi dan kita akan berbincang dengan beliau di kesempatan berikutnya. Terima kasih, masih bersama dengan Bisa Bincang Santai di podcastnya SMK Negeri 1 Sampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.